kuatkan hati negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya Tuti Suharni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 08 Talao, Kecamatan Sungai Buah, Kabupaten Agam, bersama rekan saya Rina Mayasari SPD akan melaksanakan praobservasi aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Rina, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Tuti, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Begini Bu Rina, hari ini kita akan melaksanakan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nantinya saya akan melaksanakan observasi saat pembelajaran di kelas atau supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Adapun dilakukan kegiatan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum memulai kegiatan pembelajaran agar Ibu nanti menjadi lebih siap dan percaya diri saat proses pembelajaran di dalam kelas hingga dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Begitu ya Bu Rina? Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rina. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Nah, untuk tujuan pembelajarannya berdasarkan RPP yang telah saya susun, di mana tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menceritakan siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya Bu. Oh baik, itulah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Rina capai nanti ya Bu. Baik Bu Rina, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baiklah Bu Tuti, untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu berfokus pada 3 aspek, yaitu ada pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Untuk pengetahuannya yaitu siswa menceritakan siklus hidup makhluk hidup, dan untuk sikapnya dengan siswa berani mengemukakan pendapatnya Bu. Dan terakhir untuk keterampilannya yaitu nantinya siswa menggambar siklus hidup makhluk hidup Bu. Baiklah Bu, jadi bagian yang ingin Ibu capai ada 3 aspek ya Bu Rina, pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Dan saya juga ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nantinya. Bisa dari strategi, model, ataupun metode yang Ibu gunakan nantinya. Nah, untuk itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, berdasarkan kesiapan peserta didik, serta menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, pengamatan, serta penugasan. Adapun model dan strateginya yang saya gunakan itu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, di mana saya mengajukan pertanyaan pemantik agar kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat berkembang. Bagus sekali ya Bu Rina. Jadi nanti rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikannya dan menggunakan metode pengamatan, tanya jawab, diskusi kelompok, serta model problem based learning ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nantinya? Nah, untuk media pembelajarannya saya menggunakan media gambar, video, teks bacaan, serta nanti saya akan memberikan KPD Bu. Baik Bu Rina, kira-kira kapan nih Ibu Rina akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Mata pelajaran apa dan jam berapa Bu? Nah, insya Allah saya akan melaksanakan pelajaran tersebut pada hari Selasa ya Bu. Nantinya di tanggal 10 September 2024 di mata pelajarannya yaitu IPAS dan di jam pertama dan kedua rencananya Bu. Baiklah Bu Rina, nanti pada hari Selasa pada jam ke-1 dan ke-2 saya akan datang ke kelas Ibu untuk mengobservasi dan melakukan supervisi. Saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan saya nanti akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Setelah selesai kegiatan observasi atau pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, nantinya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu Rina, yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan selama percakapan praobservasi kita ini Bu? Baik Bu Tuti, setelah kita melakukan praobservasi ini saya mendapat gambaran nantinya pembelajaran seperti apa yang akan saya lakukan, baik dari strategi, model ataupun media yang akan saya gunakan. Baik Bu Rina, terima kasih atas waktunya
sudah bersedia berbincang-bincang melakukan pra-percakapan, pra-observasi sampai ketemu nanti di kegiatan observasi ya Bu Rina. Baik. Terima kasih banyak Bu Rina. Ya, sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Nah, masih kurang semangat. Sekali lagi, bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Nah, alhamdulillah anak-anak ibu hari ini sehat semuanya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nah, anak ibu di kelas ini ada 18 orang. Alhamdulillah semuanya sehat. Apakah ada sarapan tadi pagi? Siapa yang tidak ada sarapan? Nah, Naura, Fatih, Aurel. Kenapa tidak sarapan? Kenapa tidak ada sarapan? Oh, takut terlambat. Jam berapa dibangun? Jam 7. Karena rumah Diva ada di belakang sekolah. Diva bangun pukul 7. Terus pukul berapa Diva bangun? Pukul 6. Nah, untuk selanjutnya kita akan memulai pembelajaran. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu wajib. Siapa yang tahu lagu wajib itu lagu apa? Nah, bisa lagu Indonesia Raya, lagu Pancasila. Ya, apa gunanya? Apa gunanya kita nyanyikan lagu wajib? Supaya meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, rasa cinta tanah air anak-anak ibu. Mau anak ibu menyanyikan lagu wajib? Nah, semuanya ikut bernyanyi. Judulnya yaitu Jaga Pancasila. Nah, tadi sebelumnya ibu sudah menyebutkan apa tujuan kita menyanyikan lagu wajib. Siapa yang masih ingat? Supaya meningkatkan apa? Meningkatkan ilmu. Masih ada yang lebih tepat dari itu? Pengetahuan. Selain itu, hampir betul. Bukan melawan Soekarno, melawan penjajah. Ya. Nah, kita lanjut pembelajarannya. Sebelumnya anak ibu telah belajar mengenai panca indera. Nah, panca indera bukan panca indera ya, tapi panca indera. Masih ada yang ingat apa saja panca indera itu? Aurel? Kulit. Untuk apa kulit? Merasakan atau ada lagi satu lagi tadi Diva bilang rambut. Ya atau tidak? Nah, rambut bukan termasuk panca indera. Nah, sebelumnya anak ibu telah belajar tentang panca indera. Salah satunya yaitu panca inderanya mata. Nah, ibu akan memperlihatkan kepada anak ibu satu buah gambar, yaitu berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini sudah ada gambar beberapa makhluk hidup. Yaitu di situ ada gambar apa saja? Siapa yang bisa gambar? Nah, angkat tangan. Habib lah Habib. Apa aja Habib? Ada ayam. Terus? Kupu-kupu. Ada telur. Ada apa lagi?
Ya, berapa lama manusia mengandung? 9 bulan. Lalu setelah janin, lalu apa? Jadi bayi atau anak-anak dulu? Nah, jadi bayi. Selanjutnya? Balita atau anak-anak? Balita. Apa tuh? Balita. Setelah balita, kemudian anak. Lanjut. Manula. Siapa yang tahu apa itu manula? Anak harusnya remaja, kemudian dewasa, baru seterusnya manula atau biasanya itu nenek-nenek, kakek-kakek juga. Nah, Ibu akan menayangkan beberapa video mengenai siklus hidup hewan. Ya, makhluk hidup. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan proses perubahan menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Tadi profesornya sudah menjelaskan bagaimana metamorfosis. Ada yang sudah tahu apa itu metamorfosis? Nah, metamorfosis hampir sama dengan siklus hidup kata Aurel. Tetapi kalau metamorfosis itu lebih depannya perubahan bentuk. Selama dia hidup dia berubah bentuk. Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video Halo Edukasi sebelumnya, sudah pernah dijelaskan kayak gitu perubahan bulan menjadi kupu-kupu. kakung, kecoa, dan kata. Nah, video kali ini akan dibahas mengenai Aku sudah menonton video. Nah, duduk dulu mereka. Nah, Diba, ayo semangat Diba. Nah, sepertinya si Diba udah ngantuk. Mungkin Dibanya terlambat tidur semalam. Nah, untuk supaya anak itu lebih semangat, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Ayo Diba, semangat Diba. Pada Diba. Nah, tadi anak itu sudah menolongnya itu masih bisa dibilang seperti muda. Nyimpannya itu belum ada sayapnya, berarti itu ada di fase nimfa. Yang ketiga yaitu apa? Yang ketiga belalang dewasa. Bagaimana kalau belalang LKPD ini? Ayo ya Rizky. Nah, silakan disimak dulu penjelasan Ibu mengenai LKPD kita hari ini. Bisa kalau Naila? Nah, halo. Nah, ini adalah tugas atau LKPD anak itu. Tahu apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nanti setiap kelompok dapat. Ada yang mau bicara duluan tak?
diskusi kelompok. Untuk gunting dan lem nanti ibu yang kasih. Jadi mas, mantap sekali. Nah, metamorfosis kata tahu nggak? Sama halnya dengan tugas yang kata. Anak-anak ibu nanti memotong gambar ini, lalu tempelkan. Bisa atau tidak? Nah, nanti kerjasamanya itu ibu nilai ya. Bagaimana anak ibu nilai? Nanti bagaimana cara membacakannya? Contohnya, yang pertama siklus hidup kata. Yang pertama diawali oleh telur, kemudian akan membacakan hasil diskusi kami. Nah, lanjut, mulai dari yang di bawah dulu. Pegang dari bawah ya. Ada terdengar suara Naura? Belum. Natasha? Kelompok duanya sudah bagaimana? Bagus. Sudah bagus. Sepakat semuanya? Terima kasih untuk anak ibu kelompok 2. Tugasnya kami dari kelompok akan membacakan hasil diskusi kami. Nah, mulai dari Habib dulu. Habib, berapa lama Habib? Itu? Ya, satu dibacakan. Yang pertama yaitu telur. Lalu? Terus? Nah, lanjut Haikal. Apa enggak? Lalu? Oke, cebongnya punya apa dulu? Kaki.
Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan membacakan nah, mulai dari rasa metamorfosis. Nah, lanjut. Nah, soalnya cuma 2 buah, silakan anak ibu buat. Jika sudah selesai, kumpul saja di tengah meja kelompoknya. Ya, 2. Ya, lama-lama satu baris. Nah, 5 menit lagi. Sampai 2 lagi. Nah, latihannya ibu ambil lagi. Telah selesai pembelajarannya, yaitu mengenai siklus hidup atau metamorfosis. Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Siapa yang bisa menyebutkan tentang apa saja pelajaran kita tadi? Kalkis. Pertama kalkis. Siklus hidup. Siklus hidup hewan apa saja? Terus? Apakah bisa? Nah, apakah bisa ibu menyelesaikan evaluasi tadi? Bisa. Nah, untuk tindak lanjutnya di rumah atau untuk PR anak ibu di rumah, tolong nanti anak ibu baca kembali buku catatannya, yaitu tentang siklus hidup. Baca lagi yang mana yang metamorfosis kupu-kupu apa saja. Mau anak ibu membacanya di rumah? Mau. Nah, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu ucapkan kepada Ibu Lina dan anak-anak ibu semuanya yang telah melaksanakan pembelajaran dari awal hingga akhir, yang mana pembelajarannya sangat menyenangkan. Iya, sangat menyenangkan. Iya. Jadi untuk selanjutnya anak-anak ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bibi Suhani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 08 Talao, Kecamatan Sulitua, Kabupaten Agam. Pada kegiatan hari ini, yaitu pasca observasi, yang pada hari ini saya ditemani oleh teman sejarah saya, Ibu Rina Maya Sari SPD, sebagai objek observasi saya pada waktu kegiatan observasi beberapa hari yang lalu. Pada kegiatan pasca hari ini, saya juga ditemani oleh Ibu Kode Ibu Spita SPD sebagai pengajar praktek saya yang telah berkenan hadir pada kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Rina. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu Dery? Sehat. Dan Bu Rina, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Rina, beberapa hari yang lalu kita telah melakukan kegiatan observasi, kemudian observasi yang pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Tujuan dari pasca observasi ini untuk berfungsi bagi Bu Rina
yang terkait pada kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan pada kegiatan observasi kemarin. Baiklah Bu Rina, pada kegiatan observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Rina yang telah dilakukan observasi beberapa hari yang lalu. Yang pertama Bu Rina, saya ingin bertanya kepada Bu Rina, bagaimana perasaan Bu Rina setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Untuk perasaan Anda sangat senang sekali ya Bu, karena saya merasa lega bahwa pembelajaran yang telah saya laksanakan berjalan dengan cukup lancar Bu. Karena kita telah melakukan praobservasi sehingga saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran baik itu LKS, LKPD-nya, media ataupun yang lainnya Bu. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat efektif. Benar ya Bu Rina, bahwa jika kita telah membuat perencanaan pembelajaran yang matang, maka sewaktu kita melakukan kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Kemudian boleh Bu Rina menceritakan sedikit area pengembangan pada waktu kegiatan observasi kemarin Bu Rina? Pada waktu observasi kemarin saya melakukan area pengembangan itu berfokus pada keterampilan dan pengetahuan anak, sehingganya siswa tersebut dapat memahami bagaimana yang siklus hidup hewan tersebut. Jadi mungkin untuk keterampilan di sana siswa-siswa saya itu membuat siklus hidup hewan, baik itu kupu-kupu, kata ataupun yang lainnya. Baik Bu Rina, kemudian sejauh mana area pengembangan tersebut menurut Bu Rina sudah berjalan dengan baik atau sudah berhasil? Menurut saya untuk area pengembangannya sudah berjalan dengan baik, mungkin ada beberapa yang harus saya maksimalkan lagi. Kemudian tahap-tahapan apa yang telah Bu Rina lakukan dalam kegiatan pembelajaran ketika observasi kemarin Bu Rina? Nah, untuk observasi kemarin tahapan-tahapannya tentunya saya pertama kali itu menyiapkan perangkat pembelajaran Bu. Apalagi kita sudah melaksanakan praobservasi, saya sudah punya bayangan seperti apa pelaksanaan proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Setelah itu dalam proses pembelajarannya pun saya juga menggunakan video-video pembelajaran sehingga siswa lebih semangat lagi belajarnya, dan terakhir melakukan asesmen. Baik Bu Rina, kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran pada kegiatan observasi, menurut Bu Rina sudah tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah sudah tercapai. Apakah dalam kegiatan pembelajaran waktu observasi ada kendala atau hambatan Bu Rina? Untuk hambatan tentunya ada Bu. Jadi mungkin untuk selanjutnya saya akan lebih memaksimalkannya lagi. Baik. Penyebabnya kira-kira apa ya Bu Rina? Untuk penyebab hambatan saya itu mungkin dalam pembentukan kelompok, saya tidak begitu memperhatikan kebutuhan anak. Mungkin saya belum memahami anak itu seperti apa, sehingga itu anak-anak itu ada yang aktif, ada yang tidak. Mungkin dalam pelaksanaan menyelesaikan LKPD ada juga beberapa anak itu yang tidak fokus, mungkin dia bisa jadi belum sarapan. Ada juga mungkin kesalahan saya pribadi dalam menyiapkan alat dan bahannya. Jadi ada beberapa kelompok itu yang tidak memiliki gunting. Jadi saya menyimpan gunting cuma satu Bu, jadi mereka berebut. Jadi mungkin itu belum maksimal, dan untuk selanjutnya saya lebih maksimal. Bagus sekali rencana yang sangat luar biasa ya Bu Rina. Berarti untuk kedepannya Bu Rina akan lebih memperhatikan kebutuhan siswa berdasarkan gaya belajar siswa. Begitu ya Bu Rina? Iya Bu. Baiklah Bu Rina, saya tunggu untuk perubahan kedepannya. Semoga terlaksana dengan lancar. Kemudian kapan Bu Rina akan melakukan perubahan tersebut? Untuk perubahannya insya Allah minggu besok. Terima kasih Bu Rina atas jawaban yang Bu Rina berikan. Mudah-mudahan lain waktu kita dapat bertemu untuk berbincang tentang kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya Bu Rina, terima kasih banyak atas waktu yang telah Bu Rina berikan kepada saya untuk melakukan observasi. Untuk selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Deli untuk memberikan tanggapan pada kegiatan pasca observasi pada kali ini. Disilakan Bu. Terima kasih kepada Ibu Tuti sebagai guru penggerak yang melakukan pasca observasi kepada rekan teman sejawatnya. Mungkin sudah dilaksanakan kegiatan observasi mulai dari pembinaan dalam pengembangan atau pembinaan dalam memberikan pelatihan dalam membuat label diferensiasi maupun KSI. Kemudian setelah itu dibimbing lagi bagaimana kita
juga pengetahuan dan keterampilan. Jadi keterampilan di sini anak ada yang membuat produk hasil. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini